satu saat Rasulullah di majlis Rasul, yatlu'ul an alaikum rajulun min ahlil jannah. Sebentar lagi kepada kita akan muncul calon penghuni surga. Ternyata ucapan Rasul ini tidak hanya di hari pertama. Pada hari keduanya di majlis Rasul, Nabi juga mengatakan yatlu'ul an alaikum rajulun min ahlil jannah. Artinya apa? Sebentar lagi akan muncul di hadapan kita calon penghuni surga. Besoknya di hari ketiga sama Rasul di majlis Rasul ngomong lagi, bersabda lagi, yatlu'ul an alaikum rajulun min ahlil jannah. Artinya apa? Sebentar lagi akan muncul di hadapan kita calon penghuni. Di hari ketiga sahabat satu sama lain saling melirik. Ya, seperti Apple melirik ke kanan. Lurak lirik tuh, ini ada yang ceramah, ganteng, orangnya siapa? Oh, Aceh Rahmat gitu ya. Oh ya. Lurak lirik. Siapa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tiba-tiba hadirlah di majlis Rasul orang yang sudah punya sifat 5 ur. Apa tuh 5 ur? Rambut sudah pada luntur. Gigi sudah pada gugur. Tenaga sudah kendur, kulit sudah logor, gak apa-apa lah. Sehingga kelimanya sudah ada tanda-tanda masuk liang kubur. 5 ur orang nih, sahabat Nabi. Oh, kalau di sini mungkin, oh maaf ya Pak Ii, Pak Ii. Oh maaf ya Pak Basa, Pak Basa. Ya, 5 ur ahli surga loh. Yang memiliki 5 ur itu kata Nabi akan muncul sebentar lagi calon penghuni surga. Itu yang dimaksud Nabi. Sehingga ada sahabat yang penasaran, kenapa Pak Basar dijadikan ahli surga, Pak Ii dijadikan ahli surga, Kang Aib juga mau, Om Ripto juga mau, A Asep juga mau, Arisko juga mau, A Epul juga mau, anak Pak Lukman juga mau, anak Bu Entin juga mau, anaknya Teh Aisyri juga mau, semua mau, walaupun masih muda, walaupun rambutnya belum luntur, giginya belum gugur, kulitnya belum lentur, tenaganya belum kendur, pandangannya belum kabur, walaupun belum ada tanda-tanda masuk liang kubur. Mau kalau disebut ahli surga mah ya. Mau nggak? Ya mau. Maka kakek, izinkan saya istirahat di rumah kakek beberapa hari. Niatnya hanya untuk ngintip ibadah apa yang dilakukan sehingga Nabi menyebut dia calon ahli surga. 3 hari 3 malam, gak menemukan apa-apa, gak ada yang istimewa. Kalau bahasa Kang Aib mah dia tahajud, saya juga tahajud. Dia sholat duha, saya juga sholat duha. Dia sholat fardu, saya juga. Dia baca Quran, saya juga. Dia i'tikaf, saya juga. Dia berbuat kebaikan ini, saya juga. Dia berbuat kebaikan itu, saya juga. Gak ada yang istimewa, sama. Sehingga di hari ketiga izin mau pulang. Ya, saya pulang, izin, saya mau pulang. Niat tidur di rumahmu hanya untuk ngintip ibadah apa yang dilakukan yang gak ada di saya. Karena Nabi mengatakan sebentar lagi akan muncul calon penghuni. Gak ada keistimewaan lah. Dia ke majlis taklim, saya juga. Dia zikir, saya juga. Kata si kakek, ya apa yang kau lihat itulah aku, gak ada keistimewaan. Tapi sebelum kau pulang ada nasihat Allah. Mudah-mudahan ini menjadi kunci jawaban. Amin. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat nanti, di hari sidang hisab nanti, saat satu-satu hamba dihisab di hadapan Allah, la yanfa, tidak akan manfaat, tidak akan menolong, tidak akan menjadi tembusan mal harta kita, wala banun, bahkan harta anak-anak kita, karena anak juga harta. Mentang-mentang orang kaya, kata Allah, please deh masuk surga, orang ono di sana. Ya, mentang-mentang karena duitnya bisa masuk surga, orang ono. Mentang-mentang karena Habibnya pakai jubah hijau, silakan deh masuk surga, no way.
Nggak ada. Mentang-mentang kiai ini, pimpinan pesantren, mangga kalebet ke surga teh aya. Ustaz Rahmat bolak-balik haji umrah, mangga Ustaz dah sering haji umrah, mangga ke surga teh aya di ditu. Kita rajin ke masjid, kita rajin ngaji, kita rajin tadarus, kita rajin zikir. Please deh ke surga. No. Bukan berarti tidak boleh zikir, bukan tidak berarti boleh tadarus, bukan berarti tidak boleh sholat. Tapi yang menjadi jaminan illa man atallaha biqalbin salim, orang yang dalam hatinya bersih, orang yang dalam hatinya suci, orang yang dalam hatinya tulus. Gitu. Orang yang dalam hatinya bagaimana supaya tidak iri, bagaimana supaya tidak dengki, bagaimana supaya tidak takab. Da iri mah pasti ada tuh. Lihat Aceh Rahmat pakai sorban ini nih, pingin enggak? Pingin. Tapi jangan sampai iri. Dikit-dikit lihat tetangga pakai ini, iri. Dikit-dikit pakai kerudung baru, ibu-ibu iri ya. Tiba-tiba anak milenial diganti bajunya baru, iri gitu ya. Lihat tetangga beli TV 70 in, iri. Sementara manehna 14 in, hitam putih lagi, iri gitu ya. Iri. Akhirnya muncul kepada dengki. Bagaimana Ustadz Rahmat supaya lupa sama sorbannya? Ketinggalan, saya ambil. Nah itu udah pada dengki itu. Ya. Dari iri naik kepada dengki. Sama dengan iblis waktu di surga. Iblis kan dulu di surga. Iri lihat siapa? Adam. Iri lihat siapa? Hawa. Kenapa? Karena Allah memberikan kebebasan. Pek dam cicing di surga. Naon hukumannya dipikah hayang, mual dilarang. Pek. Cuma satu, wala taqraba hadis sajarah. Wala takunanna minal kafirin. Jangan dekati pohon ini, kata masuk orang kafir. Iblis tahu. Karena Adam Hawa diberikan kelebihan, dia sementara mungkin ada yang kurang. Wah, ini nih bahannya. Dibisikanlah Adam, tahu nggak kenapa nggak boleh mendekati pohon ini dan tidak boleh memetik? Itu barang yang paling enak. Nyesel deh kalau nggak dicobain. Dikit aja Allah juga maha pemaaf kalau dikit mah. Karena ada bahasa anak muda, minum sedikit mah tidak apa-apa. Yang haram itu kalau minum banyak, arak maksudnya. Dikit beplay kita, biar badannya enak gitu ya. Dikit Allah juga maha pemaaf kok. Banyak kan gitu kan? Korupsi aja dikit, nggak apa-apa, korupsi dikit daripada kita sengsara terus. Mumpung ada kesempatan, tidak datang 2 kali. Gitu. Suami awalnya bertahan, bisa luntur karena bisikan istri itu. Ya. Akhirnya Adam juga setelah iblis ke Hawa ngomong ke Adam, lama-lama Adam juga luntur, ditetiklah, terbukalah auratnya, tutuplah sama daun itu sama Hawa. Maka Allah menurunkan Adam dan Hawa ke surga. Itu karena iri dan Qabil Habil saling membunuh juga karena iri. Qabil dapat labuda, Habil dapat Iklimah, labuda petot, Iklimah cantik. Iri. Kan dulu nikah tuh adik kakak boleh waktu itu. Karena manusia cuma ada 6. Adam, Hawa, Qabil, Iklimah, Habil, labuda, cuma 6. Dam kawinkeun barudak teh atuh cenah sok atuh. Cuma sungsang entong anu saborosotan. Nah, berarti kalau gitu ya itu yang tadi. Qabil iri. Kenapa? Bapak nggak adil. Kenapa saya nggak Iklimah? Iklimah tuh cantik. Datanglah iblis. Nah, gitu ya. Nggak adil nih. Nggak adil. Adam kan nerima. Nggak mau karena Adam taat kepada Allah. Kata Allah, suruh kurban. Mana kurban yang diterima? Kurbanlah si Qabil Habil. Ternyata kurban yang diterima kurbannya Habil. Habil apa Qabil? Qabil apa Habil? Habil ya. Nah, akhirnya datang lagi iblis. Iri lagi. Iri kan kita dibisikin. Supaya gini aja lah sekarang sih Pak, beres. Tuntas masalah kita. Ya. Bunuh aja. Maka inilah pertama saudara membunuh adiknya. Bunuh. Kenapa? Karena iri dan dengki. Nah sekarang juga banyak kekerasan itu. Banyak pembunuhan itu. Banyak bahkan pembunuhan karakter itu. Karena dari iri, lahirlah dengki. Kalau itu sombong, manusia paling sombong, paling hebat. Nah, itu tidak merasa bahwa itu anugerah Allah. Inilah penyakit. Nah, orang yang inilah yang suci hatinya dari iri dan dengki dan sombong, itulah orang yang akan menjadi jaminan masuk surga. Maka sholat yang rajin tidak akan menjadi jaminan ke surga kalau masih iri. Kalau masih
rajin baca Quran, tapi iri, tapi dengki, nggak akan masuk surga. Puasa 30 hari, taraweh tamat, ya, tidak akan jaminan masuk surga kalau hati kita masih ada sifat-sifat jelek. Maka ibadahnya kita, rajinnya kita, supaya ada hasil, ayo kita jaga hati kita. Terlebih hidup zaman sekarang, Masya Allah, teknologi informasi, ya, MDA milenial mah, hidup sekarang itu di era globalisasi, modernisasi, bangsa terali besi, sehingga dunia itu akan diliput oleh gaya kehidupan yang sama, ya. Mulai setelah Kolonel Sanders menemukan Kentucky Fried Chicken, tidak hanya dinikmati di Chicago, Amerika, Chicago, Bandung pun menikmati. Siapa yang nggak kenal Kentucky Fried Chicken? Siapa yang nggak suka dengan Kentucky Fried Chicken? Kampung, kota, bahkan di Mekah, di depan Masjidil Haram, depan Ka'bah, tulisan makanan paling gede adalah Kentucky Fried Chicken. Kedua, Starbucks. Di Madinah juga demikian. Ya, zaman sekarang. Sehingga anak MDA milenial hampir lupa sama produk makanan nenek kita, ya, comro, oncom di jero, misro, amis di jero, cilok, aci di colok, bandrek, bajigur, suspoho, karena lupa dengan datangnya Coca-Cola, kue donat. Maka lahirlah 3S. Ya. 3S, 3F. 3S. Kita bahas dulu. Yang pertama, sudah kalah kita di bidang makanan food. Lebih suka ke Kentucky Fried Chicken daripada ke warungnya Bidadah yang jual lotek. Gengsi lah ke Bidadah lotek kok. Kedua pesen busana. Tuh di kota, tuh di kampung busana teh anu nemong-nemong bodong. Ya, kulit. Bentang Hollywood itu udah aralus, marulus. Nari cenana di kampung barodek, urut-buduk. Nah, udah temong-temong ke era artinya. Tapi yang zaman sekarang begitu. Coba lihat di TV juga begitu. Ini zaman modern di mana industrialisasi, produk bahan sudah ada, orang makin gak suka dengan baju yang sempurna, bahkan makin kurang bajunya. Nu ketekna kelihatan, nu bodongna kelihatannya. Jeung terbalik ayeuna mah geuning ari awewe meuni di baruka, ari laki meuni narutup, pakai jas, pakai dasi, ari awewe pakai baju kurang bahan. Zaman sekarang mah terbalik zaman ayeuna. Padahal industri udah maju. Inilah gaya hidup sudah didominasi oleh bidang ini. Hiburan. Siapa yang gak senang bola? Siapa yang gak kenal itu Jangan Putuskan Cinta, sinetron. Semua suka. Nah, inilah zaman sekarang. Makanya ikuti perkembangan zaman, tapi jangan lupakan iman yang mantap. Bolehlah zaman berubah, tapi iman zaman goyah. Kita mah orang Islam, kita mah orang mukmin. Kampung-kampung oge petot-petot ge orang Islam. Dalin ku petot tak masuk surga mah ku ibadah. Nah, lain ku gelisna masuk surga tetapi ku ibadah. Nah, lain ku habibnya, lain ku kiainya, lain ku ustadznya, lain ku boga pesantrennya, tapi masuk surga karena ibadahnya. Maka yang final akhir berhasil di Ramadan adalah yang menjadikan orang takwa. Hatur nuhun, mugi-mugi manfaat rada lami sakedik nya hampura. Kasono dina mimbar ieu jeung ka PAII kasadayana ngadugikeun nasihat, sengaja dimasukkan speaker biar Bi Ade, Bi JJ, Mak Ulis, Bu Lurah, Pak Torpi, Atoto, Mak Nung, Pak Lukman, Bu Umar, sadayana ngadarangu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.